Possibility yang bisa terjadi ya berkaitan data yang bocor ini. Jadi ada 3 metode sebenarnya yang berkaitan dengan bagaimana kemudian data itu bisa bocor. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan bagaimana data itu dicari. Ya, ini kami juga sudah melakukan penelusuran. Dicari itu maksudnya adalah bagaimana semua orang bisa menggunakan search engine, apakah itu Google, Bing, ataupun search engine lain untuk kemudian memasukkan kata-kata kunci tertentu ya yang berkaitan dengan data-data yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan. Bisa jadi juga karena ada kelalaian dari personil yang berkaitan dengan bagaimana pengolahan data tersebut. Jadi data itu sebenarnya seharusnya dikelola dengan prosedur keamanan ya, karena kan itu mempunyai akses terbatas, tapi kemudian lebih mudah untuk dipublish tanpa menggunakan prosedur-prosedur keamanan yang ditentukan. Yang kedua adalah data itu diberi dalam arti adalah ketika data-data itu oleh pemilik data, ya, kita semua sebagai pemilik data kemudian memanfaatkan platform aplikasi yang secara online bisa didapatkan, apakah itu melalui Google Store ataupun layanan-layanan lainnya yang kemudian kita download dan kita install. Nah, pada proses instalasi ini kita kadangkala itu lalai dan mudah sekali kemudian memberikan izin ketika aplikasi itu mulai diinstal. Jadi tidak membaca term and condition yang diatur ataupun yang harus dipenuhi pada saat instalasi. Apakah itu data itu berkaitan dengan data yang ada di dalam device kita, nomor kontak, lokasi, dan seterusnya yang dibutuhkan oleh aplikasi. Ya, seperti aplikasi-aplikasi besar ya, Google, Facebook, ataupun aplikasi online yang ada di Android. Itu pada saat instalasi kan membutuhkan izin atau permission dari setiap user supaya aplikasi itu bisa jalan, dan itu adalah data yang diberi. Kemudian yang terakhir adalah data yang dicuri. Data yang dicuri ini berkaitan dengan bagaimana penyerang ataupun penjahat siber itu memanfaatkan malicious software dengan berbagai teknik. Apakah itu dia menggunakan phishing ataupun kemudian mengirimkan malware tertentu yang dipasang pada beberapa aplikasi yang memang mempunyai target-target yang lebih spesifik. Biasanya para penjahat cyber yang menggunakan teknik ini berasal dari penjahat cyber yang menggunakan APT atau Advanced Persistent Threat yang memang menargetkan target-target tertentu. Jadi itu kira-kira kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Namun berkaitan dengan data yang bocor ini tentu membutuhkan digital forensik ya. Nggak bisa serta-merta kita mengatakan bahwa ya ini data ini bocor karena ada kelalaian atau karena ada kesalahan prosedur dalam penyimpanan data, dan harus benar-benar dilakukan menggunakan metodologi digital forensik atau komputer forensik, baru kemudian bisa kita ketahui bahwa data ini bocor karena kelalaian ataupun memang karena lemahnya sistem yang dipakai di dalam pengolahan data yang dimiliki oleh BPJS ataupun juga entitas lain yang kemudian tersambung ke dalam sistem yang ada di BPJS Kesehatan. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store, dan please subscribe ya guys.